Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandi Surya Pertama dari nomor absen 17 dari nomor 14 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya ingin menjelaskan materi mengenai catur marga dan tempat suci. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga yang juga disering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umum didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan bangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Bagian-bagian dari catur marga yakni pertama adalah bakti marga yoga. Bakti marga yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua ada karma marga yoga, yakni jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja melakukan pelayanan tanpa pamrih. Yang ketiga ada Cayananda marga yoga, adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit dilakukan oleh orang biasa karena sangat sulit untuk mengetahui isi dari Weda tersebut dengan benar. Yang keempat, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, pengendalian tapa. Cara ini sulit dilakukan oleh orang biasa yang kurang terlatih. Soal-soal latihan. Yang pertama itu ada materi dan pertanyaannya, yakni jelaskan masing-masing komponen dari catur marga tersebut. Soal yang kedua adalah seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir jauh hari penuh, pedagang itu termasuk istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan, pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil makan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk. Keledai yang pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang. Dan keledai tersebut membutuhkan pertolongan. Bagaimana caranya menolong keledai itu? Sesuai dengan catur marga, apa yang akan dilakukan terhadap keledai itu? Yang ketiga adalah soal ketiga, dalam jalan bakti disebutkan bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Berbakti, cinta kepada Tuhan ada sama. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, sayangi kau. Bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua, berikanlah contoh dari kehidupan sehari-hari. Yang soal keempat, dalam kitab suci Weda kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya adalah Arsata Prasitya Priyam Edaso Arsata Asantu Putraku Utapuram Nadrastavaste. Reg Weda PIII 69.8. Pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia. Semoga semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat maknanya, siapakah menjalankan mantra itu dan siapakah dimaksud dengan pujalah dia? Dalam Bhagavad Gita, untuk soal nomor 5, dalam Bhagavad Gita B3 nomor 19 nyatakan sebagai berikut: Tasmat asakta satatam karyam karma sama cara asakto ya acaram karma param abnoti purusah. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala cara sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan yang melakukan kegiatan kerja yang bebas dan keterikatan, orang sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikanlah contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Untuk soal nomor 6, jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikanlah contoh. Untuk jawaban yang pertama, yakni penjelasan mengenai bagian-bagian dari catur marga yoga. Untuk jawaban yang kedua, yakni dalam catur marga yoga, hal ini termaksud ke dalam karma marga yoga. Dapat misalkan kita sedang menolong keledai itu tanpa harapan si keledai akan bekerja lebih keras daripada biasanya, karena kita sudah menolong mereka. Karena kita tahu bahwa keledai juga memiliki batas tenaga yang dimiliki sama halnya dengan manusia. Untuk jawaban nomor ketiga, yakni dalam Trikita Karana dijelaskan bahwa kita harus berdoa selalu taat akan ajaran agama dan hormat kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena berkatnya lah kita bisa hidup dan diberi kelebihan dari makhluk hidup lainnya, saling hormat dan sayang kepada keluarga, teman, kerabat, dan antar makhluk hidup lainnya juga sebagai bentuk dari penerapan Trikita Karana. Misalnya rajin membantu orang tua, menyayangi orang tua kita, mencintai kebersihan dengan merawat lingkungan tempat tinggal kita agar tampak bersih dan berseri. Untuk jawaban nomor 4, yakni seorang yang menjalankan mantra itu ialah orang tua yang pemeluk agama Hindu.
Dia dimaksud dalam mantra tersebut ialah ide Sang Yang Widiwasa, Sang Maha Agung dan harus diagungkan. Untuk jawaban nomor 5, yakni contohnya ketika kita diajak untuk berpartisipasi dalam acara bersih-bersih di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan sungai yang dimana menjadi tempat yang terdapat endapan sampah plastik yang banyak, kita tidak boleh menolak hal tersebut. Walaupun hal tersebut dilakukan secara sukarela, di mana kita tidak akan diberi penghargaan apapun dalam melakukan hal tersebut. Banyak manfaat yang akan kita terima dengan lingkungan kita yang bersih, sebagai salah satunya ialah bebas dari genangan air yang membuat perkembangbiakan nyamuk juga menurun, bersihnya sungai membuat ekosistem sungai sebagai kembali sehat dan normal, dan suasana bersih yang didapati juga terasa kembali sebelum dibersihkan. Menurut jawaban ke-6, yakni jenis dan contoh dari pura, yakni yang pertama adalah pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Jagat. Tempat suci ini menjadi penyungsungan jagat oleh seluruh umat Hindu Bali, tergolong umum tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabawa atau manifestasinya. Bangunan suci tersebut menempati 80 rumah tangga, termasuk satu pura tengah-tengah, sehingga Tuhan yang berstana di masing-masing pura dikenal dengan sebutan Dewata Nawa Sanga. Yang pertama adalah Pura Besakih di bagian timur laut, yang kedua adalah Pura Lempuyang di bagian timur, yang ketiga adalah Pura Gawalawah di bagian tenggara, yang keempat adalah Pura Andakse bagian selatan, yang kelima adalah Pura Uluwatu bagian barat daya, yang keenam adalah Pura Badukaro bagian barat, yang ketujuh adalah Pura Puncak Mangu barat laut, yang kedelapan adalah Pura Ulun Danu bagian utara, yang ke-9 adalah Pura Besakih bagian tengah. Selain itu ada Pura Kahyangan 3. Dalam setiap desa ada desa pekraman di Bali, terdapat 3 buah tempat suci utama yang dinamakan dengan Pura Kahyangan 3, yaitu Pura Dewa Desa, tempat stana Dewa Brahma, pusat stana Dewa Wisnu, dan stana Dewa Siwa. Yang selanjutnya adalah Pura Sulagina. Pura di Bali ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan kesamaan dalam sebuah mata pencarian. Ada sebuah pekerjaan seperti Pura Melanting untuk para pedagang, Subak, Bedugul, Ulun Suwi, dan Ulun Cari untuk para petani. Ada juga tempat suci pura pada sebuah perkantoran, ada perusahaan ataupun hotel. Yang selanjutnya adalah Pura Kawitan, dibangun berdasarkan asal-usul dari satu garis keturunan atau wit, sehingga dikenal dengan nama Kawitan. Bangunan suci dalam kelompok ini sebagai sanggan pemerajaan yang ada dalam rumah masing-masing Dadia, Paibon, Panti, dan Pedanman yang ada di Besakih. Selain itu ada sejumlah pura di Bali yang menjadi destinasi wisata dan tujuan tour bagi wisatawan, seperti Pura Besakih, Uluwatu, Batu Karu, Tanah Lot, Taman Ayun, Kehan, Ulun Danu, Bedugul, Pura Pusah Batuan, dan sekarang yang sedang tren adalah Pura Penataan Agung Lempuyang. Pura ini menawarkan pemandangan instagramable sehingga selalu ramai wisatawan, apalagi mereka yang hobi foto selfie. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.